لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Saudara-saudaraku peredam murka Allah, kekasih Rasul yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau bukan karena panggilan iman, kalau bukan karena panggilan iman, kalau bukan karena panggilan iman, mana mungkin seorang hamba mau meninggalkan segala urusan duniawi dengan pengorbanan harta, waktu, dan tenaga guna untuk menunaikan ibadah haji. Sudah lama niat ditancapkan ke dalam hati, dana dikumpulkan, kesehatan badan dijaga, manasik haji dihafalkan, fatwa dan nasihat-nasihat dari para alim ulama dihayati dalam-dalam, dengan harapan agar cita-cita menunaikan ibadah haji tidak sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mendapatkan piala citra, piagam penghargaan. Wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un ilal jannah. Ibadah haji itu tiada balasan kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah haji memberikan pelajaran yang sangat besar dan berharga kepada setiap orang yang menunaikannya. Kita ditempa, dibina, digodok, di-training, dikawacanda di muka ibadah haji. Saudara-saudaraku peredam murka Allah, kekasih Rasul yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pokok utama dan paling utama dalam pelaksanaan ibadah haji adalah mengetahui dan melaksanakan rukun-rukun haji. Karena bila salah satu dari rukun-rukun haji itu tidak dilaksanakan, maka tidak sah pelaksanaan ibadah hajinya. Rukun ibadah haji yang pertama yaitu ihram, artinya niat untuk melaksanakan haji atau umrah. Secara filosofi, seluruh rukun-rukun haji itu adalah merupakan alur atau jalan hidup dan kehidupan bagi umat manusia. Semenjak dilahirkan sampai akhir kehidupan umat manusia. Di dalam berihram sangat dianjurkan dengan memakai pakaian yang serba putih dan bersih. Dan bahkan bagi calon jamaah haji laki-laki tidak diperkenankan dengan memakai pakaian yang berjahit. Siapakah dia dan dari manakah dia? Hal ini menggambarkan bahwa manusia lahir hidup di dunia ini tidak membawa apa-apa. Tidak sehelai benang pun yang melekat di tubuhnya.
tidak membawa harta, tahta, pangkat, jabatan, ilmu, pahala, dan dosa. Manusia lahir hidup di dunia ini dalam keadaan ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Suci bersih laksana kapas yang tiada bernoda, laksana kertas putih yang tiada tergores. Baginda Rasul Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu insanin tanidu ummuhu 'alal fitrati wa abawahu ba'da yuhawadani wa yunasaranihi wa yumajjasanihi." Setiap manusia lahir dari seorang ibu dalam keadaan suci bersih. Hanya kedua orang tuanya lah yang akan menjadikannya anak itu Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Para kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ihram. Yang kedua, wukuf di padang Arafah. Artinya diam di padang Arafah meskipun sejenak. Wukuf adalah merupakan puncaknya ibadah haji. Tidaklah sah pelaksanaan ibadah haji apabila tidak wukuf di padang Arafah. Baginda Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hajju Arafah." Haji adalah wukuf di Arafah. Di padang Arafah manusia bersatu padu dengan waktu yang sama, menyembah Allah Tuhan yang sama, mengikuti sunnah-sunnah Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sama, menghadap Baitullah Ka'bah yang sama, tidak mengenal khas. Apakah itu seorang pejabat maupun seorang rakyat, apakah itu seorang konglomerat maupun seorang yang melarat, apakah itu seorang yang taat maupun yang kurang taat, berlainan bahasa, warna kulit, adat istiadat, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, tidak saling kenal mengenal antara satu dengan yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Hai manusia, sesungguhnya aku menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya saling kenal mengenal antara satu dengan yang lainnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengenal lagi maha mengetahui. Para kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, padang Arafah adalah merupakan miniaturnya padang mahsyar, di mana manusia kelak pada hari kiamat manusia berkumpul bersatu padu antara laki-laki dan wanita untuk diminta pertanggungjawabannya
di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika mereka hidup di alam dunia. Suatu ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada baginda Rasul yang mulia, "Ya Rasulullah, apakah kelak kami dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala antara laki-laki dan wanita tanpa busana sehelai benang pun ya Rasul?" Baginda Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya, kita semua akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala antara laki-laki dan wanita tanpa busana sehelai benang pun." Lalu Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya kembali, "Alangkah malunya ya Rasulullah antara satu dengan yang lain mereka saling memandang." Baginda Nabi kita besar Muhammad SAW menjawab, "Tiadalah sempat kita saling memandang, karena pada saat itu manusia wajahnya menengadah ke atas, menunggu panggilan satu persatu di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya ketika mereka hidup di alam dunia." Saudara-saudaraku, peredam murka Allah, kekasih Rasul yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, tawaf ifadah adalah salah satu rukun haji yang ketiga. Tawaf satu amaliyah haji dan umrah dengan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad. Artinya manusia hidup di dunia ini selalu berputar, dari tidak ada hingga menjadi ada, dari lemah hingga menjadi kuat, dari orang yang tidak mengetahui apa-apa hingga menjadi orang yang dapat memahami berbagai macam ilmu pengetahuan. Perputaran hidup dialami pula oleh makhluk-makhluk Allah yang lain, seperti binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun alam semesta, yang bergerak maupun yang tidak, di daratan maupun di lautan. Semua makhluk yang ada di atas permukaan bumi, semua makhluk yang ada di atas langit, proses pergantian alam cuaca, keberadaan siang dan malam, kesemua itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون." Sadaqallahul azim. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan semua beredar atas garis edarannya. Dari ayat ini menggambarkan bahwa manusia tidak selamanya di bawah. Suatu saat dia berada di atas. Tidak selamanya manusia miskin. Suatu saat dia akan menjadi orang yang kaya raya. Tidak selamanya manusia memegang kekuasaan atau jabatan. Suatu saat dia akan menjadi rakyat biasa, tidak memegang kekuasaan atau jabatan. Serta tidak selamanya manusia muda. Suatu saat kita akan menjadi orang tua, renta, miskin, dan papa. Begitu pula sebaliknya jalan hidup dan kehidupan bagi umat manusia yang dapat mengingatkan kita. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, janganlah kita angku dan sombong, karena semua yang kita miliki, yang kita punya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Dan yang keempat, yaitu sa'i. Artinya kita berjalan, berlari-lari kecil, dimulai dari Bukit Safa
dan diakhiri Bukit Marwah. Sa'i dapat diartikan yaitu berusaha untuk mendapatkan sesuatu. Dan yang kelima rukun haji yaitu tahallul, motong rambut atau mencukur minimal 3 helai. Artinya kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua. Dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat diundurkannya sedikit pun dan tidak pula dimajukannya sesaat pun. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara-saudaraku, oleh karena itu mari kita semua meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua dimudahkan rezekinya oleh Allah sehingga kita semua bisa ziarah ke tanah suci Makkah dan Madinah. Allahumma rzuqna wa zawjati ziyaratal haramain Makkah wal Madinah fi hadhihi sanati bila masyaqqa wa la ta'am wa la dur innaka ala kulli syai'in qadir. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Usikum wa nafsi bitaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.